Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menggunakan aplikasi MNC Mobile Trade. Jadi bagaimana kita bertransaksi saham, khususnya MNC Sekuritas di HP. Jadi langsung saja kita buka. Kita login dulu, pastikan sudah mempunyai ID login dan passwordnya. Biasanya kalau misalnya kita sudah buka akun, akan dikirim ID dan passwordnya di email kita ya. Login dulu. Kini kita closekan saja. Kemudian di sini ada, ini yang terbaru ya, ini artikel terbaru tentang MNC dan yang lainnya. Ini ada researchnya, ini stock watchlistnya ya. Kemudian ini ada newsnya, beritanya. Jadi di bawah ini ada beberapa bagian akun. Ini kita bisa lihat watchlistnya. Di sini ada stock watchlist. Jadi ini adalah saham yang direkomendasikan oleh MNC. Ini adalah yang direkomendasikan MNC pada tanggal 29 bulan Mei 2020 ya. Di sini kita bisa lihat yang mana dia itu hijau ataukah merah ya. Kemudian selanjutnya di bawah, di sampingnya ada buy order. Kita klik ya. Buy order di sini itu fungsinya untuk kita membeli ataupun menjual. Jadi ini yang di atas ini tulisannya buy ya. Tulisannya buy. Kalau buy berarti kita akan membeli, kalau sell kita akan menjual. Jadi sebelumnya kita harus, bisa kita mau membeli, kita harus masukkan PIN kita dulu. Di sini misalnya kita mau membeli Unilever dengan harga pada terakhir last price 7.750. Kita mau harga berapa nih, kayak gitu. Misalnya kita mau harganya di bawahnya, kita klik aja ini ke bawahnya atau sebaliknya gitu. Biasa kita kalau beli kan maunya yang murah ya. Jadi kita bawahnya, kemudian kuantitinya berapa banyaknya kita buat di sini, misalnya 2 lot ya. Jadi di sini berarti totalnya itu 1.527.000 sekian. Namun uang yang ada cuman 100, trading limitnya itu cuman 104.000 gitu. Jadi kalau di syariah, ini saya kan syariah, dia itu biasanya kalau kita tidak cukup, dia langsung keluar ayat bahwasanya tidak bisa membeli karena tidak cukup gitu misalnya. Ya coba ya confirm. Nah, ini karena pada saat ini hari Minggu, jadi marketnya close. Jadi kita bisa pakai GTC order. Kalau kita pakainya
kita mau belinya itu di hari libur, jadi kita bisa pakai GTC order. GTC order itu maksudnya bagaimana? Kita klik aja GTC order ya. Ini. Jadi GTC order ini kalau misalnya kita lagi sibuk nih, sehari-hari biasa, kita tidak bisa memantau pergerakan harga sahamnya. Jadi kita misalnya mau beli di harga tertentu gitu kan. Kita klik saja harga yang kita mau, kayak seperti yang tadi. Kemudian kita buat di sini, kita masukkan dulu PIN kita. Kemudian kuantitinya berapa? Banyaknya berapa? Terus di sini ada expirednya. Jadi expirednya misalnya berapa? Apakah 1 minggu? Jadi kita bisa buat di sini. Ini kan tanggal 31 Mei, berarti besok Juni. Misalnya sampai hari Jumat tanggal 5. Kita buat sini. Jadi harga yang akan kita beli di harga 7, bisa kita kurangkan lagi misalnya ya, 7.675 itu dengan 2 lot, dia itu range waktunya itu 1 minggu. Jadi kalau misalnya harga Unilever tadi itu sampai harga terakhirnya di 7675 tadi ini, pasti kita bisa terbeli dengan sendirinya secara otomatis gitu. GTC order, kalau kita order tuh begitu. Di sini kita bisa set ya, di sini tanggalnya mau 2 hari kah, atau 1 minggu kah, atau yang lainnya gitu. Langsung kita confirmkan saja ya. Selanjutnya begitu juga dengan sell nih. Jadi kalau sell ini di buy order sell, kita mau sellnya berapa, di harga berapa, seperti tadi juga mau berapa lot di sini gitu. Misalnya kita mau jual berapa lot, 1 misalnya gitu. Jadi 1 harganya sekarang itu 772.000, confirm gitu. Oke, selanjutnya tadi buy order sudah, GTC order udah, stock price di sini adalah harga sahamnya. Jadi harga sahamnya di sini tergantung kita mau melihat sahamnya apa. Klik aja di sini. Apakah kita misalnya mau melihat BRI Syariah misalnya, kita tulis aja 300, berarti dia turun ya. Kemudian misalnya kita mau melihat lagi misalnya Indofood 5.750 gitu. Jadi selain itu di harga ini kita juga bisa lihat harga hari ini. Misalnya ini harganya di jam-jam sekian itu naiknya berapa gitu, berapa poin, berapa persen, itu di sini bisa kan. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat historinya. Indofood itu historinya bagaimana, apakah harganya cenderung turun ataukah cenderung naik. Jadi di sini kita bisa lihat per tanggalnya, bulan berapa, sampai tahun berapa kita mau melihat, bisa kita bandingkan di sini ya. Ini 2019, kita scroll aja. Selanjutnya ini kan date-nya, date itu kan tanggalnya, high itu berarti harga tertinggi pada hari itu, pada tanggal itu. Kemudian harga terendahnya berapa, low-nya ini. Kemudian harga penutupannya itu last-nya berapa. Kemudian average-nya itu, rata-ratanya itu berapa gitu ya. Selanjutnya di sini samping history kita bisa melihat news. News ini berita-berita tentang Indofood. Nah, di sini contohnya Indofood sukses makmur raih penjualan 76,59 triliun rupiah. Apakah kita mau melihat yang ini? Kita bisa langsung kita klik saja mau berita yang mana, apakah berita tanggal 31 bulan 7 2019 dan yang lain-lain.
ya. Di sini juga bisa lihat infonya, info tentang Indofood-nya. Dia Indofood itu misalnya sektornya food and beverage kan. Kemudian dia include-nya di mana? Di bisnis 27, di isi, berarti kan dia bisa di syariah dan yang lain-lain, LQ45 gitu kan. Selanjutnya, misal di sini IPO-nya berapa? IPO-nya dia 6.200. Kemudian sampingnya finansialnya. Finansialnya ini di sini bisa kita lihat bagaimana keuangan si perusahaan Indofood tadi ini, berapa book value-nya, IPS-nya berapa, PER-nya berapa, PBF-nya berapa di sini. Jadi kita bisa lihat di sini apakah dia bagus atau tidak sebuah perusahaan. Kalau pakai metode fundamental begini salah satu caranya gitu. Selanjutnya kita ke portofolio. Running trade ini pergerakan dari si sahamnya, portofolio ya. Ini portofolio itu adalah portofolio kita. Jadi di sini kita masukkan dulu pin kita, baru kita bisa lihat berapa. Jadi di sini trading limit saya ini ada 100. Selanjutnya di sini kita bisa lihat portofolio kita itu ada berapa. Sini kita bisa lihat saham-saham kita. Di samping sini bisa kita lihat return dan chartnya. Di sini karena hari Minggu jadi tidak bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat apakah saham kita loss ataukah gain ya. Jadi di sini saham saya banyak lossnya masihan gitu. Kemudian selanjutnya trade list. Selanjutnya kita bisa juga melihat stock rank-nya. Di sini stock rank ini stok yang rankingnya bagus. Di sini yang pertama Gudang Garam, kemudian UNTR, Cepin dan lain-lain. Jadi dia yang paling banyak mengalami kenaikan di sini ya. Selain itu, kita tidak hanya mesti bisa pakai yang di bawah-bawah ini ya. Di samping sini juga bisa. Di sini ada zakat, teks, dan selain itu di sini juga yang ini, di sini ada. Di sini bisa kita melihat stock price-nya, stock watchlist-nya, to-do order-nya, to-do history kita. Kemudian portofolio ini fund withdraw ini untuk mencairkan uang kita. Jadi dia itu minimalnya itu yang akan dicairkan itu uangnya 100.000 ya. Jadi kita ini kena hari Minggu tidak bisa, jadi di sini ya kita mau berapa. Selanjutnya kita lihat lagi akun infonya di sini ya. Ini yang tadi juga bisa sih, lupa saya masukkan ininya. Jadi jangan lupa pinnya dulu dimasukkan. Di sini ini saya pakai banknya Mandiri Syariah. Jadi kalau misalnya saya transfer atau saya cairkan, dia itu akan ditransfer ke bank yang kita buka pertama kali. Pakai bank apa, misalnya BRI kah, Mandiri dan yang lain-lain gitu. Tinggal submit saja kalau mau ditransfer. Selanjutnya akun info ini adalah kita masukkan dulu pinnya. Di sini info tentang akun kita.
Di sini namanya, user ID-nya. Jadi di sini perlunya kita apa? Biasanya kita perlunya nomor RDN kita, bank dana nasabah kita. Kalau di sini saya bank RDN-nya pakai BCA Syariah karena saya pakai yang MNC Syariah ya. Kemudian di sini nomor rekeningnya yang ini yang di bawahnya. Jadi bisa di sini kita lihat di sini infonya, info dari nomor rekening ya di situ. Ini. Selanjutnya ya ini sama seperti yang tadi, cuman ini lebih detail gitu ya. Gitu. Sini kita bisa lihat historical kita, kapan apa saja. Tahun 2020 bulan 5 saya belum pernah gitu, jadi dia belum keluar. Oke, begitu saja. Mudah kan? Semoga tutorial atau cara menggunakan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.